para ulama menyebut kullu syai'in yartabat Al-Qur'an fa asbaha karimun, fa asbaha azimun. Siapa yang segala sesuatu yang terkait terhubung dengan Al-Qur'an itu pasti akan menjadi mulia. Artinya akan mendapatkan keberkahan, bermakna ziyadatul khair, bertambah-tambah terus kebaikan. Kita akan kaji surat Al-Alaq. Kita coba kasih syakal dulu ya. Ini kan masih gundul. Gundul atau apa, botak. Ya. Ini kita bisa kasih syakal kalau ini tahu kedudukannya sebagai apa. Ini sebagai apa? Fi'il amar. Nah, aslinya ini tanpa hamzah, alif saja. Salah satu huruf yang tidak disebut hamzah pada fi'il itu adalah fi'il amar. Jadi ini dia tidak disebut hamzah, tapi disebut alif. Nah, maka aslinya dia tidak dapat syakal. Memang nggak ada syakalnya. Nah, kan kayak kita nulis misalnya lafaz Allah gitu ya. Nah, ini nggak ada syakalnya lafaz Allah itu alifnya. Termasuk misalnya isim-isim yang pernah kita bahas itu. Misalnya al-bab. Nah, ini alifnya nggak ada syakalnya. Tapi umum kalau di awal itu selalu jadi A. Semua isim di awal selalu jadi A. Mudahnya begitu. Tapi aslinya tidak ada A. Nah, ini kita nggak bisa baca kalau ini nggak tahu ini kedudukannya apa. Nah, maka ini kita sebut fi'il amar. Fi'il amar. Kemudian ini tulisannya gini. Sukun. Jadi bacanya kalau huruf ketiga 1, 2, 3 fathah, maka ini jadi kasroh. Kasih baris meskipun aslinya tidak berbaris. Tapi bacanya jadi i. Iqra. Ini fi'il amar, kata kerja, perintah. Iqra. Kemudian ini haraf bi bergabung dengan sin, karena ada bi ininya jadi kasroh. Bismi. Nah, ini ada alif. Bismi ada alifnya. Meski alifnya tidak dibaca. Nah, bedakan dengan kalimat Bismillah. Ini ada alifnya? Tidak ada. Aslinya ada alifnya. Jadi alifnya kemana? Sembunyi. Alifnya kemana? Nyumput. Bismi. Nah, memang aslinya begini. Bismi. Bismi. Kemudian Rabbika. Alif lagi. Tidak terima harokat. Langsung wasol ke lam tasdid allazi. Ini ya-nya tanpa titik. Ya, biasanya tanpa titik. Tapi kalau mau dikasih titik juga boleh jadi mad. Tapi aslinya memang mad asli itu tanpa titik di ya untuk isim mausul allazi. Allazi khalaq. Khalaq apa? Khalaq sukun, khalaqo, khalaqi, khalaqu. Coba khalaqo, khalaqi, khalaqu. Khalaqo ya. Kenapa khalaqo? Fi'il madi. Fi'il madi. Kata kerja bentuk lampau. Fi'il itu enggak ada yang khalaqi, fa'ali, enggak ada. Khalaqo.
Kholaqo, kholaqo, kholaqu, kholaqot, dan seterusnya. Kholaqo. Baik, ini untuk domir huwa. Huwanya maksudnya adalah Allah. Ini sama kholaqo lagi. Kholaqo alifnya tidak berbaris. Yang sukun adalah lam. Insan. Nah, kalau ini posisinya dia jadi hamzah. Al-insan. Khalaqal insan. Insana, insani, insanu. Insana, insani, insanu. Ya. Kalau tidak ada khalaqo, aslinya al-insanu. Aslinya. Karena ada khalaqo, khalaqo itu fiil, kata kerja, bentuk, lampau. Setiap ada fiil mesti ada fa'ilnya. Di sini selain fiil fa'il dari kata khalaqa, fa'ilnya tersembunyi untuk huwa tadi ini, Allah. Jadi khalaqa ini adalah tanda petik Allah yang melakukan. Ya. Jadi karena fa'ilnya sudah huwa, kemudian fiilnya khalaqa melakukan, maka ini kedudukannya jadi apa kemarin? Setiap maf'ul, salah satu ciri diantaranya ujungnya mesti berbaris fathah. Khalaqal insana. Nah, ini maf'ul ini. Objek. Fi'il, fa'il, maf'ul. Setiap maf'ul mesti ujungnya salah satunya berbaris fathah. Baik. Terus, min. Min, man, mun. Min. Min. Kemudian alakin. Min alakin. Asalnya alakun, ada min jadi alakin. Terus ini balik lagi ke sini. Apa? Iqra. Iqra. Huruf ketiga fathah, maka ini jadi i. Kalau huruf ketiga u jadi u. Huruf ketiga i jadi i. Oke, jelas ya? Wa rabbuka. Wa rabbuka. Rabbukal alifnya tanpa baris, al hamzah al akram. Wa rabbukal akram. Terus alladzi allama fi'il madi bil qala mi allamal insa apa? Insana, insani, insanu. Sama kayak ini. Allamal insana. Khalaqal insana. Malam. Ya'lam, ya'lamu, ya'lama, ya'lami. Ya'lamu, ya'lama, ya'lami atau ya'lam. Ada lamnya berarti ya'lam, sukun. Jazm. Kayak qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, sukun, harus sukun itu. Oke, baik. Sekarang kita terjemahkan. Iqra. Apa artinya? Bacalah. Kata kerja perintah. Bismi, dengan nama. Rabbika, Rabbi Tuhan kamu. Kamunya siapa? Siapa kamunya? Nabi Muhammad. Jadi Allah menyebut Nabi Muhammad engkau. Bacalah dengan menyebut nama dengan nama Tuhanmu. Kenapa disebutnya kamu bukan Muhammad? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan Muhammad. Kenapa jadi ka? Yang menyampaikan wahyu di sini siapa? Allah lewat perantaraan malaikat Jibril. Kata Jibril, Iqra. Karena Jibril yang menyampaikan,
bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bukan Allah yang nyebut kamu. Yang nyebut ka itu siapa? Tapi atas dasar perintah Allah. Oke. Menyebut Tuhanmu, alladzi yang khalaqo, dia menciptakan, atau diterjemah tidak pakai dia, cukup menciptakan. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Telah menciptakan. Ini ayat khitabnya lebih khusus kepada Nabi Muhammad. Ada pendapat begitu. Dalam beberapa tafsir, khitabnya langsung menyebut Nabi Muhammad, artinya perintah membaca khusus untuk Nabi pada mulanya. Baik, berikutnya khalaqa, ia menciptakan atau yang telah menciptakan. Allah yang telah menciptakan al-insana, siapa? Manusia. Di sini bahasanya langsung tidak pakai fa'ilnya dikedepankan. Jadi tidak menyebut si pelaku didepankan, tapi menyebut sebagai orang ketiga. Kenapa pakai khalaqa lagi? Tidak aku atau tidak kami menciptakan. Karena sama ini lewat malaikat Jibril juga. Jadi Jibril mengatakan dia Allah telah menciptakan, maka pakai khalaqa. Gitu. Sebab kalau Allah yang menyebut aku ciptakan, maka inni khaliqun atau inna khalaqna. Gitu. Itu Allah yang langsung menyebut. Nah, jadi kalau kalimatnya pakai fiil madi atau fiil mudhari dengan domir dia, itu dipastikan diturunkan melalui malaikat Jibril. Tapi kalau bahasanya aku atau kami, itu Allah yang langsung mewahyukan. Gitu ya. Jadi wahyu itu kan ada kalanya langsung dari Allah, tanpa lewat perantara, tidak pakai Jibril. Tapi ada kalanya pakai malaikat Jibril. Gitu. Misal kayak inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu. Berarti kalau udah urusan mengumpulkan di dada, Nabi sampai kemudian hafal semua ayatnya gitu. Dan tanpa ada kesulitan untuk langsung ada di dadanya. Karena Nabi itu menerima Quran itu juga berat sebetulnya. Berat. Kalau bukan karena anugerah atau karunia dari Allah, keistimewaan dari Allah, Nabi Muhammad gak akan bisa menghafal Quran. Sama kayak kita, kalau bukan karena Allah, hese ngapal teh. Berat kan? Meskipun alhamdulillah Bapak Ibu sekarang sudah hafal 30 juz kan? Alhamdulillah. Tapi itu berat sekali. Ngapalkeun nu ieu semula poho. Pindah di surat nu ieu poho. Jadi barho teh. Tapi enggak apa-apa, terus makanya la tuharrik bi lisanaka. Jangan kau paksakan. Nikmati aja alurnya. Justru ketika kita sulit menghafal, sulit membaca Al-Quran, itu tandanya Allah memberikan kasih sayang kepada kita untuk lebih banyak berinteraksi. Meureun matak kitu ge kurang interaksina. Matak henteu gampang ujug-ujug aya anu ngapalkeun teh sakali bisa, 2 kali, 3 kali, urang mah nepikeun ka 10 kali, 20 kali angger we hese. Bisa saja. Jangan bosan, teruskan aja. Jangan geus teu apal-apal eureun ah. Geus teu bisa-bisa maca Quran teh hese bung diajab di. Nah, jangan. Khalaqal insan, telah menciptakan insan manusia min dari alakin. Apa alak? Segumpal darah. Nah, ini cuma disebutkan segumpal darahnya. Sebagai pengantar, kalau di surat Al-Hijr lengkap. Segumpal darah menjadi daging, ada tulang, dibungkus daging, berbentuk jadi manusia. Gitu. Di surat Ar-Rahman juga, di surat apalagi Al-Mu'minun juga. Di sini pengantar saja. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, sebetulnya langsung disebutkan segumpal darah. Aslinya manusia itu diciptakan dari apa? Dari cairan. Atau langsung disebutkan cairan, tapi aslinya di surat Al-Baqarah manusia diciptakan dari tanah.
Ada beda menciptakan Adam dari tanah, menciptakan manusia dari segumpal darah. Beda kan? Tapi segumpal darah asalnya dari cairan. Dari cairan itu disebutkan juga berasal dari saripati yang berasal dari tanah. Baik, terus sekarang Iqra lagi nih. Bacalah wa rabbuka, dan Tuhanmulah al-akram, yang maha mulia. Dan Tuhanmulah yang maha mulia. Di sini bacaan khitabnya kepada Nabi Muhammad, katanya secara penafsiran, saya baca di beberapa tafsir Safwatul Tafasir, di Ibnu Katsir, di fi Dhilalil Quran, Jalalain dan sebagainya. Ini khitabnya untuk Nabi Muhammad, sedangkan ini berlaku umum. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha mulia. Bukan hanya untuk Nabi Muhammad, tapi untuk seluruh umatnya. Bacalah. Alladzi yang 'allama, telah mengajarkan manusia itu bil qalam, dengan pena. Nah, maka kemudian di sini bahasanya kelihatan ini khitabnya untuk umum, dilanjutkan dengan kalimat yang telah mengajarkan manusia tadi yang diciptakan itu bil qalam, dengan pena. Artinya apa? Tulisan. Meskipun awalnya yang disuruh dibaca bukan tulisan. Nah, nanti kita sebutkan kenapa di sini yang disuruh dibaca itu apa yang harus dibaca, tidak ada. Nah, teruskan dulu. Allamal insan, yang telah mengajarkan manusia segala apa saja yang lam tidak ya'lam, diketahui. Gitu. Yang ia tidak ketahui. Maksudnya yang manusia tidak ketahui. Baik, ini kalimatnya Iqra nih. Baca. Iqra 1, Iqra 2. Apalagi yang ada 2? Robbi. Robbi. Apalagi yang ada 2? Khalaqo. Khalaqo. Apalagi yang ada 2? Insan. Insan. Apalagi yang ada 2? Allama. Allama. Sudah? Sudah ya? Ini ada 2. Itu mengandung pesan penting, nanti kita bahas. Sekarang kita bahas dulu Iqra. Bacalah. Perintah baca. Apa yang dibaca? Hah? Tulisan. Ada tulisannya? Mana? Tidak ada tulisannya. Karena Quran awalnya bukan tulisan, tapi bacaan. Maka perintah baca itu bacaan, bukan tulisan. Ada makna bacaan, ada makna tulisan. Kalau makna bacaan, yang dibaca ya bacaan, sesuatu yang tersirat. Bukan yang tersurat. Bukan teksnya, tapi konteks. Tapi kalau tulisan, maka meskipun ada perintah yang bacalah, itu bukan Iqra, tetap aja utslu. Meskipun utslu itu tulisan, tapi perintahnya bacalah. Gitu. Kan ayat Iqra, ayat utslu, ada qiraah, ada tilawah, ada Quran, ada kitab. Kalau Iqra yang dibaca Quran. Quran, ada Quran yang tersurat ke perkembangan berikutnya. Ada Quran yang tersirat. Namanya ayat-ayat kauniyah. Nah, ini yang diperintah itu ayat-ayat Quraniyah atau kauniyah? Kauniyah. Kauniyah. Meskipun bahasanya sebetulnya yang disuruh dibaca itu Quraniyah. Karena maknanya Iqra, bacalah. Gitu. Nah, sekarang kayak begini. Ada mushaf ini. Punten. Saya tanya kepada Bapak dan Ibu, ini apa?
Mushaf ya. Quran bukan? Quran bukan? Pada mulanya bukan. Pada mulanya bukan Quran. Tapi ini mushaf. Apa itu mushaf? Buku. Ya, pada mulanya. Tapi karena di dalamnya ada tulisan-tulisan yang sumbernya dari Quran, maka ini jadi disebut mushaf Quran. Sebetulnya ini bukan Quran. Ini mushaf Quran. Dia terbawa mulia karena Qurannya. Sehingga hati-hati bawanya, jangan asal-asalan, tong diewer-ewer, tong dijingjing, dekap, suhun. Ini mau Quran diewer-ewer di kieu-kieu. Iya nyimpen Quran goletakeun we dihandap. Orang lalu lalang gitu. Pantas enggak? Enggak pantas, sudah jadi Quran. Paling tidak simpan di rehal, paling tidak simpan di paha, paling tidak simpan di atas, di bawahnya ada sesuatu yang bisa mengganjal dia. Entah itu kain atau apa, tong dibiarkan tergeletak begitu saja. Maka ini masih mendinglah di atas. Sebaiknya agak atasan sih. Sebaiknya agak atasan. Coba lihat kita di Madinah, di Mekah, simpannya di leluhurnya. Leluhur. Gitu. Nah, dari sisi itu mungkin ada penghormatan. Nah, karena jangankan Quran, mushaf Quran begini. Bapak punya peci. Ini apa ini? Peci. Ya cuma topi biasa lah. Gitu. Di alung-alung kayak naon. Tapi begitu dipakai sama saya, gitu. Jangan coba-coba Bapak mainin peci saya di alung-alung, di tajong-tajong. Bener gak? Iya. Pak Haji Sugito lagi pakai apa namanya? Kacamata, direbut sama saya kacamatanya, dialungkan. Marah nggak? Marah lah. Bukan soal kacanya, bukan soal topinya. Pribadi orangnya. Hargai orangnya nggak? Bukan cuma mushafnya. Qurannya, hargai Allahnya gitu. Karena segala sesuatu yang sudah terkait terhubung dengan Quran pasti jadi mulia. Gitu. Nah, ini saya buka ada tulisannya. Tulisannya disebut kitab. Tulisannya disebut kitab. Maka jadi zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau kitab itu ujung-ujungnya hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maknanya apa? Lebih spesifik bagi orang yang bertakwa. Makanya sering ngaji tulisan supaya derajat ketakwaan kita bertambah, meningkat. Kalau Qur'annya sudah pasti itu mah petunjuknya bukan cuma buat kita orang yang bertakwa, udah pasti petunjuk buat kita. Tapi bukan hanya itu, petunjuknya bagi seluruh manusia. Quran ini bukan cuma petunjuk buat orang yang beriman kan? Bukan cuma petunjuk bagi seluruh alam. Sebutnya apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kalau Quran hudal linnas, kalau kitab hudal lil muttaqin. Jelas ya? Tulisan nih, saya baca. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya lihat tulisan, yang saya baca apa itu tadi? Al-Quran, cuma saya baca, lihat tulisannya, lihat mushafnya, lihat kitabnya. Sekarang saya tidak lihat ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang saya baca apa? Quran, meski tidak lihat tulisannya. Kalau gitu Quran ada di mana? Quran ada di mana? Itu yang saya sebut kemarin. Lauhil Mahfuz 30 juz turun ke Baitul Izzah. Sudah sempurna turunnya 30 juz. Begitu turun ke langit dunia sampai kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur 23 tahun. Jadi Quran ini terus turun 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang kita tidak pernah mengerti hakikatnya. Artinya apa? Kehidupan kita itu sebetulnya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma persoalannya mau diatur atau tidak. Gitu. Nah, termasuk Quran ini sudah sampai kepada Nabi Muhammad 30 juz. Sampai kepada kita 30 juz.
Nabi Muhammad udah hafal 30 juz, sudah mengamalkan 30 juz. Sahabat juga sama. Sampai ke tabi'in, sampai ke kita. Kita sudah sampai 30 juz sekarang. Sampai enggak ke kita 30 juz? Berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Sampai mah sampai. Kan hafal tuh 30 juz? Enggak hafal. Belum. Gitu. Masih terus berproses. Qur'annya mah udah nyampe 30 juz, tapi kita mengamalkannya berproses. Bisa nggak mengamalkan Qur'an sekaligus? Sampai saat ini kita belum bisa ngamalin Qur'an 30 juz sekaligus. Belum ya? Belum. Komo kana palebah ayat poligami mah teu kaamalkeun. Komo palebah kisos mah teu kaamalkeun. Kan katanya kalau memang bertakwa jalankan segala perintahnya, ya. Jauhi segala larangannya. Kita sudah menjalankan semua perintah Allah yang ada dalam Quran? Belum. Berproses. Untung saja ada amalan pribadi yang tidak boleh ditinggalkan dan tidak menjadi urusan kifayah. Untungnya yang tidak bisa kita amalkan urusan kifayah. Apa itu? Kayak kisos urusan kifayah, bukan urusan kita, urusan sistem, urusan pemerintah. Sehingga palebah dosa nage orang teh dosa-dosa teuing meureun. Ya insyaallah teh dosa salahnya. Ada kumaha, tidak ada daya dan kekuatan atuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Enggak ada kekuatan gitu. Nah, baik. Nama lain Quran banyak lah ya. Ada Asy-Syifa, ada Hudan, ada Al-Bayyinat, ada Ummul Kitab, ada apa namanya? Banyak nama Quran itu. Nama lain. Sekarang kembali ke Iqra. Apa yang dibaca tidak ada tulisannya. Yang dibaca Qur'aniyah, yang dibaca kauniyah. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan ma ana biqari. Apa yang harus saya baca? Saya tidak bisa membaca. Apa yang harus dibaca? Tulisannya enggak ada. Nah, sehingga ini bahasa Umi ini diperdebatkan. Ada yang kekeh Nabi Muhammad itu Umi itu bodoh. Nah, untuk urusan itu saya mah teu pipilueun. Saya enggak masuk golongan orang yang membodoh-bodohkan Nabi Muhammad. Tapi ada juga yang menyebut bahwa Umi itu adalah bahwa Nabi Muhammad tidak menulis kitab. Tidak pernah sebelumnya menulis kitab dan tidak pernah membaca kitab sebelumnya selain Al-Qur'an. Artinya juga Nabi Muhammad tidak pernah menuliskan kitab membaca Quran sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Nanti kita akan lihat, Bapak dan Ibu boleh nanti buka Quran surat Al-Ankabut ayat 48. Ini dia. Dan kamu Muhammad tidak pernah membaca satu kitab pun sebelumnya dan tidak pernah menulis satu kitab pun dengan tangan kananmu. Itu yang disebut dengan umi. Artinya Nabi Muhammad uminya bukan bodoh, uminya bukan tidak bisa baca nulis, tapi Quran tidak ditulis Nabi Muhammad dan tidak hanya sekedar dibaca oleh Nabi Muhammad. Bukan karangan Nabi Muhammad lah gitulah. Ya. Kenapa? Bukan karena hawa nafsu Nabi. Nah, gitu. Iqra, bacalah. Apa yang harus saya baca? Tulisannya enggak ada. Bismi dengan menyebut atau dengan nama Tuhanmu, Alladzi yang ciptakan. Nah, satu ayat ini kita telusuri di ayat 1 itu adalah mengandung makna tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Pentingnya ilmu pengetahuan. Nah, kita sudah paham semua bahwa ilmu pengetahuan itu penting bagi kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Maka ini adalah perintah untuk itu. Dan kita juga pernah mendengar kalimat utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayat sampai liang lahat. Lebih-lebih ada hadis juga. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Hadisnya dhaif, tapi diamalkan, amalkan. Talabul ilmi fardhah, menuntut ilmu itu fardu kulli muslimin wa muslimatin, bagi setiap muslim laki dan perempuan. Hadisnya dhaif itu. Tapi diamalkan ya. Diamalkan. Nah, itu fadilahnya luar biasa.
Nah, satu itu ayat pertama. Kemudian ayat kedua, khalaqal insana min 'alaq. Dia Allah telah menciptakan manusia min 'alaq, dari segumpal darah. Ini tentang proses penciptaan manusia. Bahwa manusia diciptakan asalnya dari tanah, kemudian jadi cairan, kemudian jadi darah, kemudian jadi segumpal daging, ada dibungkus, ada tulang dibungkus daging, kemudian jadi berbentuk lain. Summa khalqan akhar. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, kesananya surat Al-Mu'minun. Maka Maha Suci Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Itu ayat yang kedua, merupakan proses penciptaan manusia. Yang dimaksud adalah di sini proses pertemuan antara sel telur dan sel sperma di rahim wanita. Jadi segumpal darah. Nah, pada saat jadi segumpal darah itu usia kira-kira 120 hari atau 4 bulan dan sudah mulai berbentuk menjadi manusia. Dan itu pada saat ditiupkan ruh. Nah, gitu. Kita asalnya dari jiwa bapak kita berkumpul dengan sel telur ibu kita, jadilah kemudian darah dan daging seterusnya, sampai kemudian ditiupkan ruh, dipersaksikan syahadatnya, dipersaksikan Islamnya, tumbuh berkembang 5, 6, 7, 8, 9 bulan, terlahirlah kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. No kan? Sampai kemudian terus ciptakan, terlahirlah kita. Begitu terlahir kita sudah muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tergantung kedua orang tuanya apakah akan meneruskan dia muslim atau berubah menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Kemarin bahasan di ceramah tarawih saya bahas tentang itu. Terus panjang sampai kemudian jadi anak, remaja, dewasa, orang tua. Tadinya kita jadi anak, tahunya jadi punya anak, tadinya kita jadi cucu, tahunya punya cucu. Terus perjalanan hidup berlalu begitu sangat cepat sampai kita sekarang usia 50, 60, 70, 80, 90, 100. Pak, umur kita 100 nyampe enggak? Wallahu alam. Banyak atau tidak yang usianya 100? Sedikit. Turunkan 90. Sedikit juga. 80. Sedikit juga. 70. Ada enggak banyak juga. 60. Lumayan. 60. Orang kalau usianya 60, alhamdulillah sehat, panjang umur, alhamdulillah. Baru usia 20, 30 meninggal. Kita yang umurnya 60, 70, Allah berikan kesempatan untuk mengumpulkan banyak amal dan bertobat. Boleh ngumpulin harta, silakan. Ngumpulin 1 sampai 100, ngumpulin 100 sampai 1000, 1000 sampai sejuta, sejuta sampai semiliar, semiliar sampai setriliun. Terus kumpulin. Harta, pangkat, kedudukan jabatan, rumah tambah terus, mobil tambah terus, tanah ingin diperbanyak terus. Itu masih dalam kurung, belum kurung tutup. Ketika sudah kurung tutup, terpaksa harus dikalikan. Kalikan berapa? 0. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi ngomongin mati, itu cuma segini, Pak. Jadi kalau ini dunia segini, mati cuma segini. Plak. Sudah. Kesananya gimana? Hidup lagi. Jadi kesananya hidup lagi. Maka ayatnya menyebutkan, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kau kira orang yang meninggal di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, iman Islam, jangan kau kira mati. Tidak mati, bahkan mereka hidup di satu alam yang kita tidak pernah mengerti hakikatnya, alam barzah, alam jiwa. Nikmat jiwanya, kalau susah jiwanya. Jasadnya tidak berfungsi apa-apa karena sudah habis dimakan tanah, dimakan cacing, selesai. Tapi itu perjalanannya bisa sampai satu harinya 500 tahun dunia. Bangkit saja di yaumil ba'as. Begitu bangkit di yaumil ba'as, Quran menyebut surat Yasin. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala ma yuhyil idhama wa hiya ramim.
dan dijadikan perumpamaan orang-orang yang melupakan asal kejadiannya. Mereka mengatakan mana mungkin katanya tulang belulang yang sudah hancur lebur itu akan kembali berbentuk. Kata Allah, sebagaimana aku ciptakan pertama kali tidak ada contohnya, sekarang diciptakan, dibangkitkan lagi sudah pernah ada contohnya. Lebih mudah mana? Kita kan sekarang nggak ada contohnya ini. Sebelumnya nggak ada contohnya kan? Allah nggak bikin contoh gitu. Tapi Allah ciptakan mudah saja. Nah nanti ketika kita mati, dibangkitkan lagi di yaumil ba'as, masuk ke padang mahsyar, kembali muda lagi, usianya rentang 25, 30, 35 tahunan lah. Jadi kurvana di atas-atasnya. Nah ini dikembalikan di sini nanti di yaumil ba'as itu. Yang orang kafir tidak percaya, tapi orang yang beriman begitu dibangunkan, dia katakan tidak, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Duhai celaka kami, kenapa engkau bangkitkan kami dari tempat tidur kami, katanya. Kenapa dia katakan celaka orang kafir itu, padahal dia sedang disiksa di alam barzah beratus-ratus, beribu-ribu tahun. Karena tergambar di depan itu siksaannya bukan hanya sekedar jiwanya, jasadnya dihijikeun deui. Padang mahsyar, masuk aja di padang mahsyar, orang muslim mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami dari kematian kami. Hidup, mati. Doa, bangun tidur, doanya hidup, mati. Bukan segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami dari tidur kami. Bukan. Tapi kalau orang kafir mengatakan, kenapa engkau bangkitkan kami dari tidur kami? Orang muslimah tidak, hidup, mati. Sejatinya tidak ada kehidupan, tidak ada kematian kecuali Allah saja. Maka sebetulnya hakikatnya orang yang beriman itu di alam barzahnya hidup, di padang mahsyarnya hidup, di surganya hidup. Di padang mahsyar hitungannya 1000 tahun untuk 1 hari. Gitu. Tapi nikmatnya jiwa raga. Di barzah jiwa saja. Di padang mahsyar jiwa raga. Panjang sampai kumpul semua, udah selesai hisab baru masuk surga. Di surga sudah tidak hitungan lagi 500 tahun, 1000 tahun. Hitungannya khalidina fiha abada. Maka selagi kita ngumpulin harta di dunia ini yang cuma sebentar saja, rentang waktu hanya sampai 100 tahunan. Sayang kalau kemudian dikalikan 0. Kata Allah apa? Jangan kalikan 0, biar kalikan 1. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang berjiwa pasti akan mengalami mati. Falyanzuril insanu mimma, apakah manusia tidak memperhatikan dari mana dia diciptakan? Mati, begitu sudah mati, apakah selesai? Tidak, kata Allah, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Disempurnakan pahalanya sampai tiba hari kiamat. Bahkan disebutkan berikutnya, wa ilaihi turja'un, hanya kepadanya lah dikembalikan. Kembali itu apa maknanya? Roji itu apa? Pulang. Pulang itu gimana? Pulang itu sebuah kerinduan yang harus dimiliki oleh orang yang beriman, karena sejatinya tanah air kita berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pak, kalau selesai kerja, Bapak ingin pulang atau tidak? Ingin pulang ya? Pasti. Ada orang yang ingin kerja terus-terusan? Tidak. Atau tidak kerjalah, dia sedang liburan, refreshing, wisata. Selesai wisata, habis bekal, ingin pulang tidak? Ada orang enggak wisata terus? Enggak ada ya. Di dunia ibaratnya sedang cari kerja, ngumpulin bekal, dan sedang berwisata. Hanya sebentar, ujungnya pingin pulang. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pulang, roji. Jadi pulang itu kerinduan. Berpulang kepada Allah itu kerinduan. Maka sebetulnya kalau ada pasangan, ada keluarga, ada orang yang dicintai, dia meninggal duluan, memang pada tahap awal nggak apa-apa nangis, sedih, wajar, manusiawi. Karena sudah pernah bersama dalam suka dan duka, orangnya terkenang, kebaikannya segala macam, susah dan senang dipikul bersama, akhirnya dia harus meninggalkan kita. Pasti nangis atau punya istri meninggal duluan, nangis tidak? Nangis atau nangisnya sebentar atau lama? Nah, sebentar bapak-bapaknya. Ibu punya suami, suaminya meninggal lebih dulu, nangis atau tidak? Nangis ngagenggeui kan. Luar biasa gitu. Begitu suaminya meninggal, pingin balik lagi enggak suaminya? Hidup deui.
Gak mau, sudah mati mah gak mau, bahkan gak mau ikut. Tapi kan kayak cerita dongeng ya, dongengnya. Ada seorang istri ditinggalin suami. Suaminya meninggal, ternyata sudah dikuburin, malam-malam datang. Mah, buka pintu. Mah, buka pintu. Nah, dari bapak kan bapak teh geus maot, datang ngajung jurigan segala. Lain ngajung jurigan mah bapak teh hayang pendak. Ini kan tos beda alam, tos we ka ditu indit. Itu mah hayang pendak sakedap we cenah, sakedap. Embung ah sieun. Mama mah dia itu salaki mama sakedap we buka. Sok atuh buka. Begitu dibuka, apa yang dia katakan? Mah, mong hoyong nyaur, mama ayeuna janda nih hayang dibalik deui embung. Embung balik deui. Gitu. Oh, kudu balik deui. Nangis mah awal wajar saja biasa, tapi kesannya jangan nangis. Tunggu kesadaran bahwa ini ada yang dirindukan. Dia merindukan Allah dan dirindukan oleh Allah. Kan judulnya apa? Bukan judulnya apa? Kalimatnya juga radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Nah, kalau kumpul di kali 0. Kali 0 habis kata Allah jangan. Engkau pulang kepadanya, kembali kepadanya, maka terserah aku, kalikan 1. Kalau sudah kembali karena aku, kalikan 1, terserah aku berikutnya mau dikalikan berapa. Maka sebetulnya orang yang ngumpulin harta, udah triliunan, udah banyak segala macam, begitu mati jadi 0 rugi. Maka jangan kali 0, kali 1. Sudah 1 terserah aku mau kali berapa. Kalinya berapa? Kali 100 boleh, kali 700 boleh, kali 1000 silahkan. Bahkan hitungannya tiada terhingga, tiada batasannya. Allah balas dengan yang lebih baik. Maka nyari dunia teh harus dalam rangka cari ridho Allah. Apa kata Allah? Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu itu rusak, binasa, fana, hilang, lenyap. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal hanya wajah Tuhanmu yang maha mulia. Terus ada satu ayat lagi, kullu syai'in halikun, segala sesuatu akan rusak binasa, illa wajhah, kecuali wajahnya. Makanya itu yang sering kita baca kalau baca doa iftitah ya. Ini wajah tuh wajhiyah, lilladzi fataras samawati wal arda hanifa, lurus musliman sebagai Islam. Wa ma ana minal musyrikin, bukan orang musyrik. Inna salati wa nusuki, hidup ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup matiku lillahi rabbil alamin, karena Allah saja, Tuhan semesta alam. Nah, maka begini. Khalaqal insana min 'alaq. Diciptakan manusia itu dari segumpal darah. Prosesnya panjang. Yang ayat ketiga sekarang. Ayat ketiganya apa? Iqra wa rabbukal akram. Diulang 2 kali. Itu untuk menyatakan kesan bahwa perintah kepada kita untuk banyak belajar dan banyak membaca. Baik membaca yang tersurat ataupun yang tersirat. Karena pada akhirnya Quran itu sekarang kan jadi tersurat. Kemudian berikutnya Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu berkenaan dengan bahwa ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu itu pasti datangnya dari Allah. Bukan dari otak kita, bukan dari pikiran kita. Kita hanya diajarkan, diperintahkan untuk tadabbur. Kita diajarkan untuk mencari ilmu. Ilmu aslinya datangnya dari Allah. Jangankan kita. Nabi Adam saja disebutkan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tuh Adam diajarkan seluruh nama-nama benda, seluruh bahasa bisa. Jadi Nabi Adam itu jago bahasa semuanya. Nabi Adam itu bisa menyebutkan kosakata semua yang ada di alam dunia. Nabi Adam sebutkan. Entah gimana prosesnya seperti apa wallahu alam, yang jelas dengan teks ayat itu konteksnya menunjukkan bahwa Nabi Adam bisa menyebutkan semua kata-kata. Semua mufradat bisa, berbagai macam bahasa bisa. Nah, kalau kita bisa bahasa apa saja? Bahasa Sunda, alhamdulillah, bahasa Indonesia, lah, bahasa Inggris, ya lumayan, bahasa Arab, adalah. Bahasa apa lagi? Bahasa ibu paling ya, bahasa ibu, bahasa isyarat, bahasa apa
Subhanal kolbu. Ya bagusnya bisa bahasa banyak, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa itu. Nabi Adam bisa semuanya. Nah, maka ketika Nabi Adam bisa semuanya, Allah minta kepada malaikat, sok sebutkan. Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum. Jika kamu memang yang kelompok yang benar, sok sebutkan. Ternyata nggak bisa, makanya wajar Nabi Adam itu jadi khalifah, diciptakan oleh Allah dengan bahasa ini. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Termasuk ini, alladzi 'allama bil qalam itu Allah yang mengajarkan manusia bil qalam dengan perantaraan kalam itu mereka pandai membuat karya-karya ilmiah. Karya-karya tulisan lewat Quran ini. Coba ini Quran mushafnya segini ya, 30 juz. Tapi tafsir berapa ratus berapa ribu jilid itu. Gitu. Tafsir Al-Misbah berapa jilid? 15 ya. Tafsir Al-Maroghi berapa jilid? 30 jilid. Tafsir Ibnu Katsir sama. Tafsir Safwatut Tafasir sama. Tafsir Jalalain sama. Coba. Karya ilmiah, tulisan-tulisan. Itu karena Allah yang ngajarin. Maka ketika orang pintar bisa menulis, bikin karya ilmiah, jangan sombong dari Allah. Gitu. Tapi kita diajarkan untuk terus berkarya dan berkarya. Allamal insana ma lam ya'lam, dan itu semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini, surat ini dari ayat 1 sampai 5 mengajarkan kepada kita pesan yang penting supaya tidak gampang menyerah dalam mengarungi kehidupan. Karena bicara Iqra itu bukan hanya sekedar melihat tulisan karena tidak ada tulisannya, itu maknanya adalah bahwa yang kita baca itu apa? Jadi kata qara'a itu kan terjemahnya bukan hanya sekedar membaca. Bisa bermakna meneliti, bisa maknanya apa? Membaca juga bisa maknanya apa lagi? Mengidentifikasi, ya. Pokoknya semua makna yang berhubungan dengan membaca teks dan konteks itu bisa terserap dengan kata Iqra, bacalah. Termasuk membaca apa? Membaca kepribadian. Ada ilmu psikologi. Membaca diri, ngaji diri. Saya selalu terngiang-ngiang dengan ucapan bapak saya. Jang, cenah. Nyebut ke saya itu Ujang. Sigana mah Ujang teh bakal jadi ustadznya, cenah. Bapak saya udah sebut begitu, bakal jadi ustadznya. Itu pada abdi mah cita-cita jadi pilotnya, sok atuh didoakeun sing jadi pilot. Nah, bener ternyata udah gede jadi pilot. Saya sempat kuliah di penerbangan, Pak. Sempat kuliah di penerbangan. Lupa jadi karena STM mana itu teh? STM pembangunan. Gitu. Lupa malah kadinya jadi mesin pendingin, pindah we ka STM 5 yang otomotif itu di Pajajaran. Dipindahkeun deui ka STM 4 di Buah Batu. Keluar we teh jadi we. Memang takdirnya harus masuk ke jalur agama gitu. Sambil pesantren masuk aja ke PGA Cijerah. Udah masuk PGA Cijerah, selesai, kemudian berhenti 3 tahun, masuknya terus ke IAIN. Selesai, kemudian berlanjut. Nah, sekarang jadi pilot masjidnya. Bukan lagi jadi pilot pesawat terbang, jadi pilot masjid. Gitu. Nah, sampai mana tadi kalimatnya? Sampai mana ya? Saya jadi lupa. Ya pokoknya itulah mengajarkan tentang apa namanya potensi ilmiah bagi kita semua. Nah, Iqra itu membaca, mengkaji diri. Oh ya tadi ya, balik lagi. Mengkaji diri. Jangan cenah. Meskipun kamu jadi niat jadi pilot, ana sok rajin baca Quran, sok rajin ini. Yang utama itu sebetulnya mah di samping ngaji Quran, ngaji diri, cenah. Bukan hanya ngaji baca Quran begini, ngaji diri. Quran teh merentahkeun tadabbur ayat. Tadabbur ayat teh sebetulnya sambil ngaji diri katanya. Wa fi anfusikum katanya. Ada ayatnya? Wa fi anfusikum afala ta'qilun. Pada diri kamu, apakah kamu tidak membacanya? Kamu tidak membacanya pada diri kamu itu? Ngaji diri, ngaji rasa.
Loba orang ngaji Quran, tapi ngaji diri henteu sehingga sensitivitasnya kurang, kepeduliannya kurang. Itu dia tidak sedang ngaji diri. Gitu. Ibadahnya bagus, baca Qurannya bagus, tapi nyarikeun hate batur oge alus. Itu tidak sedang ngaji diri itu. Maka baca itu sesuatu hal yang luas maknanya. Bukan hanya ngaji urusan Quran, tapi ngaji ya. Memang sumbernya semuanya dari Quran. Tapi Quran bagaimana caranya dimaknai, ditadaburi. Baca Quran itu ibadah. Meskipun tidak tahu terjemahnya atau bahkan bacaannya juga terbenar. Kan katanya begini, dalam hadis sebutkan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Tapi alladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata bihi. Orang yang baca Quran tapi yatata'ata, terbata-bata. Bahasa Arab itu wa yatata'ata itu sama dengan kita, terbata-bata. Lahu ajron, meskipun terbata-bata banyak yang salah, huruf shin jadi sin, huruf ba jadi nun, huruf panjang jadi pondok. Pabulit lah pokoknya mah. Nu idgham terjelas idghamna, nu izhar jadi ikhfa segala macam. Enggak apa-apa. Baca ya terus. Yang penting hadir aya guruna minta dipangbenerkeun. Itu kalaupun ada yang salah, lahu ajron kalau sudah begitu. Dia dapat 2 pahala. Salahnya dimaafkan karena belajarnya. Karena bisanya enggak wajib. Wajibnya belajarnya. Thalabul ilmi fardhu itu tadi. Salahnya dimaafkan, benarnya kata Nabi, man qara harfan min kitabillah falahu bi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 huruf 1 kebaikan, setiap 1 kebaikan dikalikan 10 kali kebaikan. Maka lumayan kalau baca Al-Qur'an, yang penting mah cari yang benernya aja. Ya, meskipun salah enggak apa-apa, teruskan aja. Jangan karena dibenarkan ke ustaz punung gitu. Eureun gitu. Enggak mau loba disalahkeun, eureun ngaji teh era. Komo di hadapan batur salah wae. Ngaji puluh-puluh tahun tajwid teu apal-apal, ngaji puluh-puluh tahun patukeun we huruf teh. Kan bae. Bahkan teu bisa ngaji ge teu naon. Bener. Tapi asa piraku kasih diranku ayat ieu nya teu bisa ngaji saumur-umur aring aku Islam. Tapi teu bisa ngaji ge teu naon. Gimana teu naonna? Da Quran menyebutkeun wa idza quri'al Quran, apabila dibacakan Quran, yang penting fastami'u, dengarkan, wa ansitu, diam supaya kamu dapat rahmat. Paling tidak dapat rahmat. Kayak ginilah. Kalau sudah bicara berkah mah enggak ada yang kurang. Ya, nggak ada yang sia-sia. Ya, Bapak nggak bisa baca Quran nggak apa-apa. Perdengarkan aja orang lain untuk membacakan Quran kepada kita, atau dengarkan di kaset. Kayak orang pergi ke umroh, niatnya macam-macam kan? Pak, saya sudah membimbing berpuluh-puluh beratus jamaah. Eta teh niatna teh beda-beda tuh. Niatnya beda-beda. Aya nu hayang menangkeun jodoh, aya nu hayang nanti jual proyek rumah laku, macam-macam lah. Aya nu segala macam gitu. Nepikeun ka saya bilang nggak apa-apalah niat apapun, tapi yang terpenting dia dapat sentuhan berkah Ka'bah. Yang sentuhan spiritual itu tidak ada yang pernah tahu, setiap orang akan mendapatkannya. Itu baca Quran juga sama, kan bae salam teruskeun we. Itu mananya ikra, baca. Makanya baca itu diulangi sampai 2 kali. Tadi bahasanya ada disebut 2 kali ya. Kata ikra 2 kali. Kemudian kata Robbu 2 kali, alladzi 2 kali, khalaq 2 kali, al-insan 2 kali, allama 2 kali. Itu pengulangan kata itu menunjukkan pesan yang penting untuk kita maknai. Gimana penting memaknainya? 1, ikra itu mengandung perintah kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk membaca dan terus membaca. Jangan pernah bosan, baca aja. Membaca tulisan, membaca apapun. Membaca mengaji diri, membaca alam, ya, membaca peta politik, membaca situasi dan keadaan, membaca urusan bisnis, apapun baca aja silakan. Itu 1. Yang kedua ada kata Rabbu, Tuhan, mengandung pesan bahwa Tuhan yang telah menciptakan manusia memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk membaca, dan Tuhan yang mengajarkan ilmu kepada Nabi Muhammad dan seluruh manusia. Jadi mengajarkan bahwa Allah lah yang mengajarkannya. Ada kata Rabb itu, kita harus tahu bahwa semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sumbernya dari Allah, bergantung kepada Allah saja, jangan kepada manusia. Kalau sudah urusan Allah mah nomor hiji, ya, tidak ada yang mustahil. Kayak gini kan kata Nabi nih, 10 menit lagi lah ya.
Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Coba maknai hadis ini. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, disandingkan kenapa saking pentingnya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan nanti akan ada balasannya di hari akhir, di hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Hendaklah dia berkata-kata yang baik-baik saja. Entong ngomong ai lain omong keunana. Jangan dibahas kalau memang bukan bahasannya. Kalau tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Diam lebih baik. Tapi jangan jadi dasar buat nolak keinginan istrinya. Oh gitu. Pak, mama teh hayang emas, cicing ngabetem. Pak, atuh Pak yang emas, cicing ngabetem. Ari papa kunaon ngabetem wae? Iya kan diam itu emas. Udah. Berkata yang baik atau tidak bisa diam. Berkata yang baik itu gimana? Motivasi diri. Ada teman saya, yuk orang umroh. Ustaz, duit di mana umroh itu? Perkataan yang pesimis, perkataan yang jelek. Coba katakan. Kata saya, yuk orang umroh, insya Allah Ustaznya doakan sing paparin rezekinya. Kan Allah maha uninga, tos waktos nama, tidak ada yang bisa ditolak. Lebih enak, kabulkan tidak? Yakin dikabulkan itu. Pak, gaduh bumi itu sing atau merekatkan gaduh artos teh tabung tiasa nyicil. Ustaz cenah kuat ongkek getih mikiran imah gitu. Perkataan tidak baik jangan diungkapkan. Insya Allah gitu aja. Gitu. Saya tertarik dengan siapa itu yang hafid cilik itu ya, yang agak gagap. Ketika ditanya oleh jurinya, siapa namanya itu? Siapa? Bukan Musa ya, Fajar. Fajar keinginannya apa? Haji. Emang Fajar bisa gitu? Kan perlu uang banyak. Haji itu puluhan juta. Ustaz jangan ngomong begitu. Kalau Allah sudah menghendaki, kita kan punya Allah. Itu di TikTok nyebar, itu viral tuh. Bapak Ibu, siapa tahu TikTok ini tersebar sampai kemudian tiba di Raja Salman. Didengar itu sama Raja Salman. Utusannya datang ke sini. Itu Fajar itu dihajikan sama orang tuanya. Haji plus kerajaan. Luar biasa. Jadi jangan sembarangan ketika kita menyebut Allah, udah segalanya bisa tercapai gitu. Yuk haji yuk. Haji duit nanti mana tuh, kamu haji mahal, ngantri lagi 17 tahun, 20 tahun gitu. Nah, jangan berkata begitu, siapa tahu Allah kasih furoda 300 juta kecil, 400 juta kecil bisa berangkat jadi. Tidak harus nunggu puluhan tahun kan gitu. Maka jangan lemahkan mangkana yu'minu billahi wal yaqul khair. Ya, Rifat Albana aja juga dengan berkah Al-Qur'an dia bisa sampai haji khusus kerajaan itu gitu. Awalnya kan dia enggak mau, ikutan lomba gimana cenah. Enggak apa-apa, cenah naon sok we ngiringan. Ikut tuh di Saudi 30 juz juara 1. Pesertanya ratusan orang. Orang Saudinya kalah semua. Dia juara 1, fasilitas haji kerajaan bonusnya. Dikasih kesempatan kuliah di perguruan tinggi manapun. Beasiswa S1, S2, S3, tinggal pilih, tapi nggak mau, kata uminya, udah, terus milih di dia lah, di kelola pesantren Abi, sambil kuliahnya di IAIN masuknya. Alhamdulillah beres S1, sama Profesor Mahmud itu dikasih beasiswa S1, S2, S3, dijamin. Alhamdulillah sudah selesai. Nah, maka jangan remehkan perkataan gitu. Maka bacalah. Ini mengajarkan suatu semangat. Al-insan, al-lama itu diulang sampai 2 kali dan seterusnya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita bahas seterusnya, ayat ini luar biasa menyimpan pesan yang penting bagi kita, utamanya 5 hal tadi berhubungan dengan konsep bagaimana kita menjadi orang yang memiliki tipe karakter pembelajar, rajin membaca dan seterusnya. Saya kira cukuplah kajian kita surat Al-Alaq ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilakan. Mangga. Mungkin ada istilah bahasa banyak
Ya. Karena tadi orang roh, orang di sini kan misalnya Robi, Allah kan Allah maksudnya sana, tapi Robi. Ini orang kan nggak ada. Jadi penggunaan itu pada dasar kayak orang biru dan makhluk. Kalau dari Indonesia, tapi kalau dua dalam bahasa Arab, kita harus juga menggunakan kata itu kan tidak jelas dalam Al-Quran. Tapi kalau kita misalnya terjemah itu bisa masalah. Mungkin bisa Ya, ada bahasa standar yang memang tidak bisa diterjemahkan. Kayak ma'ruf. Ma'ruf itu kan sebetulnya sulit diterjemahkan. Tapi diterjemahkan saja itu sebagai sebuah kebaikan. Karena kebaikan juga banyak, bukan cuma ma'ruf, tapi ada bir, ada hasanah, ada apalagi khair, banyak gitu. Memang kita harus lebih banyak membaca, intinya begitu. Banyak membaca. Nah, persoalan nanti maknanya bisa berbagai macam penafsiran, itu kan hasil temuan kita nantinya. Hasil temuan. Dan tidak stuck di situ sebetulnya. Tidak stuck di situ. Jadi kalau kita lebih banyak referensinya, akan lebih banyak memahami terjemah dari kata-kata itu, meskipun awalnya ada yang tidak bisa diterjemahkan, gitu. Ya, kayak Quran gitu. Quran itu aslinya ya Quran sebetulnya. Mau disebut bacaan, bacaan yang mana? Bahasnya Quran saja gitu. Gitu. Nah, jadi lebih banyak referensi saja untuk mengkaji bahasa. Nanti lama-lama dia akan paham sendiri. Gitu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan dalam urusan agamanya, maka dia akan diberikan pemahaman tentang agamanya. Makanya kaji referensi yang banyak. Gitu, Pak Haji. Ya, ja'ala itu menjadikan, khalaqa itu menciptakan. Nah, memang dua kalimat itu dipakai. Allah kadang menggunakan ja'ala, tapi kalau bahasanya ja'ala itu kadang menjadikan secara khusus, tidak secara umum. Ja'ala syamsa, tidak khalaqa syamsa. Allah menjadikan matahari, tidak menciptakan matahari, tidak khalaqa syamsa. Gitu. Tapi kalau sifatnya yang luas itu khalaqa. Insan, manusia itu luas, khalaqal insan. Langit itu luas, khalaqas sama. Gitu. Tapi ya maknanya bisa hampir mirip lah. Nah, itu bisa kita telusuri. Tapi yang lebih bagus itu memang dari pendekatannya dari sisi kajian bahasa. Ja'ala dengan khalaqa itu nanti akan ada makna-makna khusus. Kenapa Allah jadikan ja'ala, kenapa Allah jadikan khalaqa. Gitu. Nah, kayak gini, misalnya Allah juga menggunakan kata mufrad dan jamak. Ada bahasa mufrad dan jamak. Misalnya abdun dengan ibad. Abdun hamba, ibad hamba. Kalau terjemah bahasa Indonesia kan tetap begitu ya, hamba saja. Tapi dalam penerapannya, kata abdun itu hamba itu berlaku secara umum saja. Hamba yang mana? Hamba yang mana saja. Tapi kalau bahasa ibad itu berarti sesuatu hal yang istimewa. Coba contohnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi. Dan apabila hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Ibad, hamba Allah khusus. Gitu. Kalau abdun ya bisa jadi hamba apa saja. Hamba setan mungkin, hamba apa. Tapi kalau sudah ibad, hamba Allah. Termasuk apa? Wa ibadur rahman, hamba juga. Hamba yang mana? Hamba Allah yang maha pengasih. Istimewa itu. Siapa? Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu sama. Istimewa itu perilakunya tuh. Hamba Allah itu. Kenapa? Hamba yang maha pengasih mah ya harus istimewa. Istimewa. Kata riyah dengan rih sama-sama angin. Tapi rih itu angin biasa saja. Itu. Tapi kalau bahasanya riyah itu angin yang mendatangkan rahmat. Kayak mator dengan mator. Mator itu air biasa hujannya. Tapi kalau mator, hujan yang mendatangkan berkah luar biasa. Jadi banyak itu kalimat-kalimat. Termasuk apa tadi satu lagi? Allah dengan Robi. Nah, kalau Allah itu zat Allah saja. Tidak bisa diterjemahkan dengan apapun. Tidak ada terjemahnya.
Emang ada terjemah Allah nggak? Nggak ada ya. Kalau Rob, ada terjemahnya? Ada. Bisa Tuhan, bisa pemelihara, bisa pelindung, bisa pendidik, bisa apa? Penjaga, murabi, bisa wakil, bisa. Rob itu banyak. Makanya kalau Allah itu boleh dipakai zikir. Kenapa? Karena maknanya satu saja. Allah yang kita tuju, nggak ada yang lainnya. Tapi kalau Rob maknanya luas. Bisa saja terjadi bukan Rob Tuhan yang Allah yang dimaksud, tapi Rob itu Tuhan yang lain. Termasuk ilah. Ilah juga maknanya banyak. Bukan cuma Allah saja, tapi ilah itu maknanya bisa sembahan apapun. Kecenderungan kita gitu. Misalnya kita tertarik dengan elektronik, anteng gitu, di depan laptop gitu. Kita asik dengan pekerjaan, asik kerja terus lupa yang lainnya. Kita asik nonton terus itu ilah itu. Apapun yang jadi kecenderungan, kita tidak bisa seolah-olah berpindah dari itu namanya ilah. Sehingga ilah itu nggak boleh juga dipakai zikir. Yang dibikin zikir itu Allahnya. Kalau ilahnya mau disebut harus la ilaha illallah. Maknanya luas. Nah, jadi memang harus terus membaca. Ini juga yang dituju dari mana? Ikro, baca. Gitu. Ya, nuhun Pak Haji. Mangga. Apa? Fil amar. Domah juga. Cuman ada satu dalil berkaitan dengan akhof ya, itu kan tempat itu tidak pernah ya, itu kawin tanda kemudian kita dengan doa gitu ya. Nah itu kan untuk menentukan itu harus berdasarkan pesan-pesan itu adalah utuh gitu. Tapi kenapa biasanya jadi itu? Itu saya pertama. Kemudian berbeda itu berbeda dengan keterangan Al-Qurannya. Dijelaskannya dari beberapa kisah itu, salah satu contoh dari Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan itu bisa mengatakan 60 hari, berarti 1 hari 2 kali tamunya. Sedangkan ya saya untuk dengan diri sendiri aja ya. Sebagai saya pribadi yang tidak mati dalam bahasa itu, kira-kira itu 1 menit 45 menit. Ini tapi kalau 30 juz itu bisa dikatakan dalam waktu 1 hari 2 kali itu cara membaca dan membaca bisa berikan bahwa memang ini adalah demikian penjelasannya. Terima kasih. Ya, yang pertama itu di surat Al-Ahqaf ada kalimat ituni. Itu ada 2 bacaan. Kalau disambung dari ayat sebelumnya, coba Pak dibuka Pak. Disambung dengan ayat sebelumnya. Apa bacaannya? Fis samawati. Nah, itu. Kalau disambung, itu kan ada ayat fis samawat. Begitu disambung fis samawati tuni. Dibacanya dihamzahkan. Fis samawati tuni. Tapi kalau waqaf baca sendiri itu tidak dihamzahkan, tapi dimadkan. Ituni. Nah, beda. Itu yang kedua. Oke, yang kedua itu yang kedua. Yang ketiga ini di luar kaidah ini. Kalau kaidah sini kan huruf ketiga u harus u, sedangkan di situ u kenapa jadi i? Atau terlepas bacanya jadi itu nih, tapi bacanya bukan itu nih. Kenapa tidak u tu nih? Karena huruf sebelumnya iya. Lihat huruf sebelumnya apa? Ya. Iya itu susah dibaca pakai u. Coba kalau pakai u, apa bacanya?
Ya, ya. Aslinya iya. Jadi tidak bisa baca itu nih. Tapi bacanya itu nih. Kan di wakaf nih. Fis samawat. Kalau disambung fis samawati tuh nih. Sekarang fis samawat. Berhenti. Kalau dilanjutkan baca mandiri, bacanya itu nih. Dibaca i itu berarti kalau panjang depannya apa? Iya atau hamzah? Iya. Karena iya harus kasroh. Itu nih. Jelas Pak? Nggak bisa jadi uktuni. Karena aslinya iya. Itu nih. Satu itu. Yang keempat, itu masuk pada kategori bacaan gorib. Bacaan istimewa yang di luar kaidah ini. Pengecualian. Gitu. Ya, pengecualian itu ada. Kayak gini. Imam Warash, bacaannya, setiap ya maksuroh, bacanya semua jadi imalah. Wadduhe, walaili idha sajem, wadakaru buka wa maqale. Kalau hafaz tidak kenal imalah, kecuali di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa majrehanya dibaca majreha ayu mursahanah henteu? Ya, kan kita bisa katakan kenapa tidak wa murseha ya padahal sama ya maksuroh. Pengecualian. Dan itu tidak ada jawaban harus dipaksakan jawabannya kayak kenapa. Saya sendiri bingung, saya nggak bisa jawab kenapa. Kecuali jawabnya gitu, itu pengecualian. Nggak ada. Ya kalaupun ada orang nyebut gini, kenapa katanya dibaca Bismillahirrahmanirrahim wa mursahanah. Ada ketika itu jadi doa Nabi siapa? Nabi Nuh ketika naik perahu. Taunya terombang-ambing sama ombak. Begitu baca bismillahirrahmanirrahim majro jadi majrek. Itu mah sulit dipertanggungjawabkan alasannya. Walaupun secara logika bisa terjadi. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nah, hari pemursehanan tuh, pemursehan tuh, pemursaha tetap gitu. Kayak gitu, Pak. Itu namanya goribul Quran, bacaan asing. Masuk pada kategori bacaan asing. Jadi kalau kaidah mah normal begini, itu Pak tidak masuk kaidah. Gitu. Itu ya, Pak. Yang kedua apa tadi? Oke, hatam Imam Syafi'i bisa sampai 2 kali hatam sehari ya. Gini, kita mah baca jangan pakai ukuran kita. Kita mah kalau baca udah boro-boro hafal. Baca oge pabelit. Gitu, masih sekarang kayak bandingkan, maaf. Taruhlah saya tidak bermaksud apa-apa. Saya baca lancar. 1 halaman saya bisa baca hanya 1 menit misalnya. Bapak bisa baca berapa menit? Mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5. Ada yang sampai kemudian sajam terberes-beres macamnya sehalaman. Mungkin. Imam Syafi'i mah tos teu dicaturkeun deui. Ya udah ada di sini semuanya. Hafal Quran usia 7 tahun. 30 juz hafal tos di dia. Jadi jangan dibayangkan hatamnya kayak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raib. Ini mah terbatas, sudah di sini. Kecepatan ini luar biasa. Tuh, Al-Fatihah. Tuh, Al-Baqarah. Terus kan bayang ke peta sadayana. Kayak gini lah kalau komputer mas, lihat layout ya, pen setup-nya sudah jelas ya. Ini kayak gini. Imam Syafi'i itu di otaknya itu sudah kayak Quran begini tampilannya. Misalnya surat Al-Baqarah, gitunya. Terus apa sadayana? Jangankan Imam Syafi'i atau Pak, itu anak yang 2 kembar tehnya, luar biasa itu. Dites ayat mana apa, hafal, diacak kanan, kiri, atas, bawah, diacak lembaran berapa, hafal semua. Udah kayak gimana tuh otaknya? Kok mau dari Imam Syafi'i ya? Jadi wajar kalau dia hafal sampai
Jomplang. Sebetulnya mah nggak ada batasan sih. Gitu. Itu maksudnya pembatasan itu dalam kadar yang normal. Ya, dalam kadar yang normal saja. Gitu. Memang kita kebanyakan kemampuannya cuma segitu, Pak. Gitu. Tapi kalau kayak Imam Syafi'i udah nggak dikatakan lagi mampunya. Imam kitab Al-Muwatta Imam Malik saja dia hafal itu kata alar sadayana kandolna siga kumaha. Itu usia berapa tahun? 10 tahun. Hafal. Kita mah tong boro ieu maca kitab gundulna oge geus mulak liur. Kita baca Quran aja pabolin sakalna itu. Ditarikan seetik balelo gitu. Di sini tidak hafal. Itu karena hafal Pak sebetulnya. Jadi menghatamkannya bukan membaca biasa seperti kita. Hatamnya sudah hafal. Jadi bukan membaca Pak. Kalau membaca ada kadarnya. Ini mah hatamnya karena hafal. Hatamnya karena hafal. Gitu. Cukup ya kan? Tafakur itu. Bahkan bisa jadi lebih itu. Bisa lebih 1 hari 2 kali hatam. Kenapa? Memang sudah hafal gimana? Tong tebi-tebi lah kayak gini lah. Sederhana, contoh yang kecil. Bapak sholat, masbuk, terlambat. Imam sudah baca surat. Bapak ingin baca Al-Fatihah kan? Imam sudah tinggal satu ayat lagi, Bapak ngejar Al-Fatihah enggak? Ngejar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mana? Wadhalin amin. Selesai enggak? Aturan mah enggak begitu. Ya, aturan enggak begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa detik? Paling tidak 10 detik ya. Ini mah kita begitu bacanya di sini 2-3 detik udah apa? Patak bisa langsung ruku. Gak apa-apa, namanya juga masbuk. Yang penting mah kita udah ngejar Al-Fatihah, silakan aja. Tapi idealnya, normalnya sempurnakan. Gitu. Tapi sebetulnya mah kalau kita udah dapetin Al-Fatihah kan gak usah ngejar-ngejar Al-Fatihah ya. Nah, kan udah dipang macakan ku imam, karena kita juga ngikut. Ngikut itu kan berarti baca ya. Ya, ngikut itu kan baca ya. Bapak mendengarkan, menyimak, ngikut, berarti kan baca sebetulnya. Nah, cuma kita tuh suka ada penasaran. Imam sudah baca Al-Fatihah, kita serasa belum baca Al-Fatihah karena belum melafalkan. Sebetulnya tidak perlu dilafalkan, dan kemampuan ini itu terbatas. Kemampuannya terbatas. Kemampuan kita membaca itu hanya pada saat memang dalam kondisi yang normal. Baca sewajarnya. Kalau baca berhubungan dengan ini, kata Nabi, la tuharrik bihi lisanaka. Jangan kau paksakan lidah. Gitu. Sebab kalau hanya dipaksakan di lidah, nggak akan kekejar. Ini hafal, ini mah mau ke udag. Ini nggak akan kekejar ini. Betul ya? Nggak akan kekejar. Ngejar otak itu nggak akan bisa, mulut itu nggak akan bisa. Gitu. Orang loba kahayang kayak gini, misalkan nutupkan mobil, tapi iya nyepungan kantong, nyepungan iya segala macam. Tuntungna kunaon? Kubujur, gitu. Cek urang mah simpan we heula atunya tutupkeun aman. Kan daripada ranggem parugu. Kemampuan ini terbatas, ari otak mah segala hayang diraih semua. Kayak gitu. Nah, kalau sampai ke sini, tapi Imam Al-Ghazali bisa jadi hatam 30 juz sampai 2 kali hatam sehari itu bukan di sini. Bukan di sini, di sini. Kalau sini kemanusiaan gak mungkin sampai. Meskipun bisa saja terjadi. Kalau saya pernah menghatamkan Quran itu kalau normal dengan bacaan tahdir itu sederhananya seperti gambarannya seperti Syekh Sudes. Itu bacaan tercepat. Suraim itu bacaan tercepat di antara imam-imam yang lain. Tapi oleh imam yang lain dianggap Sudes itu memang tajwidnya sudah begini. Jadi kalau baca tahdir nggak apa-apa. Nah, saya baca dengan gaya tahdir. Itu saya sempat diundang di Jalan Mangga nomor 10, masih ingat. Ada proyek tender ingin Ustadz Syukuran baca Quran. Nah, kemudian saya baca mulai dari pada Isya 3:30, 3:30 beres tuh hatam 30 juz. Hatam. Berapa jam itu? Ya kemampuannya segitu. Tahdir. Jadi kalau kayak Imam Syafi'i mungkin bacanya lebih cepat ya mungkin saja, tapi rasa-rasanya agak berat ya. Nah, jadi hafal hatam itu sampai 2 kali
Mungkin dari sisi itu. Ya kan kayak Ali bin Abi Thalib juga hatamnya bisa sampai 7 kali kan. 7 kali sehari. Gimana hatamkeun di sini? Ngahatamkeun di dia. Gitu. Kayak Quran gini kan tadi ret. Gitu aja terus tuh. Kebaca semua. Gitu. Hari orang mah perlu dibaca. Waduh, berat. Ya, jam 5 pas. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Segala apa yang saya sampaikan, jika ada kekeliruan, mungkin salah saya sendiri. Tapi saya berusaha untuk menyampaikannya sesuai dengan apa yang saya pelajari di dalam referensi-referensi yang saya dapat lewat pendidikan formal dan bacaan-bacaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalaupun ada perbedaan pendapat, itu namanya juga pendapat. Bisa saling berbagi. Karena manusia tidak lepas dari berbeda pendapat. Kayak bacaan masalah umi itu juga kan berbeda pendapat. Bisa saja terjadi. Sebab bahkan ketika saya ngebahas masalah umi sekarang, itu tadi saya di kampus sudah ngebahas itu dengan rekan saya yang lulusan Al-Azhar S3 doktor. Gitu. Oh, dapat wawasan juga ternyata panjang itu. Ya, baik. Yang penting semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dengan mengkaji Al-Quran. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir bi kitabika wajla' bihi lisani washrah bihi sadri wastahmil bihi jasadi bihaulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa bika. Iftah alaina ya Allah hikmataka wansyur alaina ya Allah rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan.